Betul, masih banyak sekali hero yang lepas, di mana masih ada Pakito. Kalau mungkin untuk assassin junglernya masih ada Hayabusa, Link juga masih ada. Namun kalau untuk kita lihat di hari ini Link baru keluar sekali tadi. Ini baru keluar sekali. Hayabusa 2 kali ya? Yes, Hayabusa biasanya kalau nggak di ban itu diambil, tapi beda. Kalau Link baru 1 kali tadi kita bisa melihat Link di hari ini. Tapi kita nggak tahu nih, kalau GPX akankah dia nge-ban salah satu asisten dan Your ternyata team is banning. Popol dan Kupa. Popol dan Kupa. Dari tadi GPX nge-ban-nya Popol dan Kupa terus ya. Ini risk ban sih kayaknya. Mm-mm. Memang apa ya, kalau mungkin kita bahas soal hero-nya, Popol Kupa ini sempat tenar lagi karena kemarin di scene kompetitif MPL itu muncul sebagai gold laner dan susah banget untuk diatasi. Itemnya cepat banget. Kemarin pilotnya kalau nggak salah dipakai sama Artex ya kalau nggak salah. Dan itu dia dapetin BOD di menit yang keempat. Itu benar-benar dahsyat banget. Dan kita akan beralih ke band ketiga kali dari seorang Maca. Apakah Kaja oke Baras ternyata bakal di Your ban, team dan apakah is dari banning. GPX Release akan nge-ban Kaja? Ini sih masih ada sebenarnya yang bisa dipilih Hayabusa ya. Hayabusa masih terlepas dan juga masih ada Esmeralda ataupun Ruby ya yang bisa dipick dari masing-masing tim. Ya, ada Pakito juga masih ada. Pakito dan jangan lupakan Poveus. Poveus ini kadang di beberapa situasi bisa menjadi sangat fungsional karena memang dari Poveus sendiri dia punya durability yang tinggi walaupun memang secara nggak langsung dia bisa di counter sama adanya Esmeralda. Betul sekali. Dan Poveus Pakuito belum di ban. Apakah Pakuito akan di ban kali ini karena teman-teman dari Sense Spartan akan dapetin first pick-nya. Tadi juga kita lihat sempat permainan Pakuito yang cukup bagus ya di pertunjukan. Dan Ukra kali ini jadi pilihan ban. Oke, romernya berarti ke sisa Rafaela dan Bakia mungkin ya yang memungkinkan buat di-pick sebenarnya. Betul sekali, dan bakal ngambil Pakito atau ngambil satu mid lanernya dulu. Mid laner ada Yivi, ada Selena, ada Parsha yang lagi happening banget sekarang. Oke, Ruby menjadi first pick kali ini cukup bagus pilihan dari teman-teman Sense Spartan Viteri. Kita tahu udah adanya Ruby, dia memiliki CC dan juga cukup sustain di lane-nya. Di tim fight juga baik. Dan kemudian ada Hayabusa yang terlepas ke tangan GPX Ladies. Apakah bersamaan dengan Akai? Wow, sudah ada Hayabusa yang langsung diamankan ya, seperti tadi yang sempat dibahas juga, di mana Hayabusa ini ketika nggak di ban ya bakal ada yang ngepick gitu loh. Oke. Akai harusnya nggak usah buru-buru, masih bisa sih. Tapi kalau emang lihat dari situasi romer yang udah mulai habis, ya boleh juga gitu loh mau ngambil Akai di atas. Memang power pick mungkin, kita nggak tahu emang dari strateginya GPX untuk pakai Akai. Kita akan lihat romer lain. Chow udah jarang banget sih. Chow udah jarang, tapi sekali dipakai bakal efektif banget. Yes, dan Pakitonya nggak mau dikasih free, langsung diambil dan bakal dipakai sama Ele lagi mungkin. Ele si petinju. Ele si petinju. Tadi kita lihat juga penggunaan Pakito oleh seorang Ele bagus banget ya. Entah itu untuk melakukan inisiasi ataupun menzoni teman-teman yang coba untuk masuk ke area pertahanan dari Sense Spartan Viteri. Dan menurut gua Ele kalau misalnya pakai Pakito cocok banget dengan tipikal gameplay dia yang mainnya barbar ya. Yes, Pas banget. yang bisa jadi preman di depan. Preman di depan. Oke. Pakai ISS akan diamankan kali ini. Bisa gua akuin P menggunakan role jungle itu cukup bagus sih. Ya, dia lebih apa ya? Terlihat lebih berkontribusi. Bukan berarti jungle sebelumnya jelek, tapi lebih cocok. Oke. Mohon maaf teman-teman karena sekarang azan sedang berkumandang. Sepertinya kita akan break dulu untuk komennya ya. Tapi pertandingan akan tetap berlangsung. Jadi kita minta waktunya untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Your team is banning.
Tremble in my Your presence. team is banning. The night sky tells all. Your team is banning. Your team is banning. I am the Your power team of is picking. The daughter of eternity leads you. Your upward. team is picking. I rap, therefore I am. Oke, jadi azan maghribnya sudah selesai dan kita akan kembali lagi ke matchnya di mana wow menarik banget, picknya udah mulai terlihat banyak sekali. Dimana dari Sen Spartan kali ini udah mengamankan ada Kagura, yes, Cho ternyata beneran keluar ya. Dan juga ada Brody kali ini yang sudah diamankan. Oke, sementara kita tinggal menyisakan last pick nih untuk GPX. Apa yang bakal diambil? Mungkin satu romernya. Udah mulai habis. Kalau mau romer gede sekalian gitu kayak Tigreal, Atlas. Ya romer-romer yang punya crowd control besar. Memang kalau dilihat dari hero-hero dari Sen Spartan ID, ini mungkin bakal ada dua target yang bisa diincar nantinya, tapi it's okay karena ketika punya satu tank dengan crowd control besar itu udah jadi satu keunggulan sendiri sih buat teman-teman dari GPX. Tapi Baxia masih ada sebenarnya. Kalau mau coba di pick Baxia boleh banget. Dan wow, Adakah wah Hilda yang akan diambil menjadi last pick ternyata, dan bakal ada gameplay agresif seharusnya ini karena bakal jadi nomor pembunuh ya kalau gitu. yes, Hilda kalau nggak rusuh tuh kayak ada yang kurang. Nah, jadi mungkin tipikal gameplay dari GPX kali ini bakalan mainnya rusuh banget dengan adanya nomor Hilda, tapi jangan salah Sen Spartan juga dengan penggunaan Chow gue rasa bakal bermain dengan cukup ofensif, apalagi dibantu oleh seorang bulat N1 dimana dia menggunakan Kagura kali ini. Oke, burst damage-nya ada dan asuransi late game-nya juga ada. Malah lebih mengerikan sih kalau kita lihat dari asuransi late game yang dimiliki sama Sen Spartan ya. Dia bermain dengan dua marksman. Memang satunya ditaruh di jungle dan satunya taruh di gold. Tapi it's okay. Kita bakal melihat permainan late game harusnya yang lebih agresif lagi di early game itu dari GPX. Harusnya karena dia ada Hilda juga kan. Betul sekali. So, ini dia komposisi dari masing-masing tim. Boleh banget didukung lagi, komentar positifnya lalu diramaikan, di-share dulu videonya karena kita sebentar lagi akan masuk ke game kedua antara Sen Spartan Viteri versus GPX Ladies, dimana ini bakalan jadi penentu sih untuk Sen Spartan apakah poin mereka akan tetap sama seperti hari kemarin ataukah
akan mencuri 1 poin minimal untuk di klasemen sementara. Oke, dan Lunox-nya digunakan sama Fundul, berarti akan ada di mid lane, sementara Marcel ini pakai Cincau. Yap. Oke, here we go. Di game kedua kita di match kita antara GPX yang akan berhadapan sama Saints Spartan. Ya, betul sekali. Ada Saints Spartan dan juga Gepek X Ladies sekali. Oke, dengan purple buff mungkin yang di start sama Sky karena dia memang butuh banget purple buff dari Hayabusa sekarang, energinya cukup boros. Sementara sudah ada Chow dari NG yang coba ngerusuh, sama halnya dengan Earl, sama-sama ngerusuh kali ini. Yes, coba di pressure dari awal dari Pija juga nggak mau. Sky udah mulai low darahnya. Nggak berani. Iya, nggak akan berani harusnya. Itu Chow ya, kayaknya benar-benar nyusahin. Tapi ternyata ada backup dari Bulat N1 yang berhasil mendapatkan first blood atas orang Hayabusa. Disusul juga dengan kematian satu player lainnya akan menjadi satu sama. Kali ini ada game yang cukup stabil. Cuman sama-sama galak ternyata dua-duanya. Namun kali ini itu Earl sih galaknya bukan main deh. Masuknya nggak nanggung, jauh banget ke belakang. Yes, tadi first blood dengan sangat baik dibuka dari flame shot yang dimiliki sama Bulat, pastinya dengan darah yang udah sangat low. Sky yang harus tumbang. Tapi kali ini satu kill balasan juga menjadi sesuatu yang cukup oke, dimana early game 1 bayar 1, it's fine. Tapi kalau kita lihat di top lane, NG mengincar karena Cincau, hanya pressure damage yang diberikan. Oke, Earl kali ini cukup galak mengganggu ada Ele. Sorapi. Oke, ada Ele bakal coba backup kah? Apakah akan cabang? Tapi ada Put di sana yang akan coba untuk backup. Ele. Oh, ternyata dipaksakan. Tapi itu kan dengan kematian dia sendiri. Gimana ya dibilang worth it? Ya dia dapetin core-nya, tapi dia juga didapetin kill-nya sama core-nya gitu. Menambah gold di SS itu sendiri. Mungkin satu keuntungannya red buff dari SS-nya jadi hilang, dimana waktu respawn juga ini sangat berpengaruh untuk jungle di awal. Secara otomatis dengan kalau jungle-nya ini ketinggalan level, setup turtle-nya nanti bakal menjadi makin sulit. Sementara sudah kita lihat dari Earl mulai maju lagi, kali ini nggak dikasih lepas dari P-nya, dikejar terus dan ada pasif dari Emblem Tank yang sangat sakit. Retribution berhasil mengamankan, namun Fundul kali datang bersama dengan Sky dengan Force Shadow dan Shadow Kill berhasil mendapatkan kill ke arah Yusun Shin-nya P. Masih ada backup kali ini dari NG, dimundur lagi Dark Knight keluar, sakit banget damage-nya Bulat, harus down. Next target NG, masih dikasih skill lagi dan masih bisa flicker, masih bisa survive. Oke, skill yang sangat baik sesuai dengan komposisi yang diambil sama teman GPX. Dimainkan dengan sangat agresif dan adanya Earl tadi juga yang berhasil untuk menyicil banyak banget darah dari musuhnya, sehingga tinggal di finishing aja sama dari Fundul. Dan juga tadi ada bantuan dari Koshido dan Shadow Kill dari seorang Hayabusa ya. Bagus banget sih dari Earl sendiri di sini berhasil menjoni, tapi kita lihat ada Kiran Strike coba dibuka memukul seorang macam mundur ke arah belakang. Dan apakah Turat bakal dapatkan? Enggak, tapi NC kali ini coba untuk defend Earl dalam bahaya. Ada juga Bulat N1 di sana memberikan beberapa damage yang cukup sakit ke arah seorang Earl. Bakal coba dikejar kah? Dan masih bisa bertahan. Ternyata dari Earl masih cukup tanky tapi nggak bertahan lama, dan itu dia Earl berhasil ter-take down. Oke, Earl yang harus tumbang, memang terlalu out of position barusan, walaupun udah coba melarikan diri dengan Purify barusan, tapi ya it's okay. Dia tetap ngasih pressure yang bener-bener ini ngebuat teman-teman dari Saints Spartan juga kesulitan. Ternyata kita lihat kali ini dari Cincau, hati-hati sudah menerima cukup banyak damage dari Macha dan juga Enji. Wingspell digunakan, tapi ternyata nggak bertahan lama karena terlalu jauh ya jaraknya, dan akhirnya berhasil menumbangkan seorang Parsi itu sendiri. Earl bakal coba datang untuk follow up. Setelah itu ada Mountain Shocker dibuka kali ini hanya untuk membuka vision di mapnya saja karena udah mulai miss nih. Kalau gue lihat mapnya udah gelap, maka dari itu Mountain Shocker dibuka dengan sangat baik. Tapi ada Fundul ternyata yang udah siap melakukan trapping, sedang memantau P melakukan purple buff. Oke, dan ini NG-nya harus megang vision sih di arah mid lane. Buset, Arlnya nggak dikasih kendor, ternyata ditempel terus permainan dari P. Ini benar-benar sangat terganggu pastinya dengan adanya roamer seperti ini, dan damage-nya juga bukan main, sakit banget. Power of Fighters barusan buat Shadow datang, namun untungnya nggak berhasil nempel. Coba untuk di counter kali ini sudah ada Simai Umbra lagi, masih coba dilempar lagi dan masih bisa survive, belum ada inisiasi berlebih. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat di arah top lane juga ada satu usaha untuk melakukan push, tapi ternyata minionnya juga masih belum sampai dan masih ada Ghost into Rift juga, jadi nggak bisa buat dipaksakan. Dan sementara itu teman-teman dari GPX Ladies bakalan rotasi secara bersamaan karena udah ada turtle yang up kali ini. Akankah dikomit dan juga dikontes oleh teman-teman dari
Saya Spartan Viteri, Mountain Shocker lagi-lagi membuka vision. Oke, berarti ketahuan nih teman-teman dari GPX Ladies bakal gerak ke arah Turtle. Langsung aja disamperin nih sama Mood dan juga Haiki. Buat N1 bakal muncul, tapi Turtle berhasil diamankan secara mudah oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, coba untuk mirroring dulu karena memang early game yang buruk didapatkan sama Saint Spartan barusan. Memang kalau kita lihat dari NG juga dari roamernya Saint Spartan, dia coba untuk ngerusuh juga di awal memang, tapi yang terjadi adalah dia harus di-defend juga dan Sky kali sakit banget ternyata damage dari V harus down. Wow, ini sih kombonya ngeri ya. Earl sama Ele tuh dua-duanya damage-nya luar biasa. Sekarang di arah bottom lane terjadi kayak karena seorang Moodfoot masih berhasil untuk sustain, tapi kayaknya gak akan bisa bertahan lebih lama. Langsung aja dikejar ke arah belakang dan dia berhasil take down kali ini. Ruby menghadapi 3 player dari GPX Ladies. Tapi penukaran satu turret yang ada di top lane ini bisa dibilang cukup oke sih, karena di posisi ketinggalan gold dan kalau ditabrakin juga nggak kuat, turret ini sangat penting. Ini Orsi, buset ya ampun, masih ada dimanapun dan bahkan 3 player yang datang untuk nge-secure satu buff yang dimiliki sama P. Langsung ditabrak sama kapal, terkena stun lagi dan sudah ada Ying yang overturn. Coba dibas dari Earl dan Earl-nya berhasil dipanis, namun kali ini space yang diberikan sangat banyak. Oke. Earl berhasil dipanis tapi engine-nya udah low banget di sana dan berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Pundul. Menyusul juga seorang Brody. Triple kill didapatkan oleh Pundul kali ini dengan sangat baik. Sementara itu Purple Buff menjadi incaran selanjutnya dan juga gue rasa dari YSS-nya di sini bakalan disuruh puasa dulu ya. Bakalan farmingnya entah dari minion ataukah mungkin dari buff-buff kecil yang ada di hutan. Oke, dan kita bakal lihat di mana Mood yang mau tidak mau harus langsung berangkat ke arah mid lane karena mulai sedikit kesulitan dari midnya, sementara Sky-nya di top lane coba untuk mencuri satu outer turret dan memperbesar vision yang dimiliki lagi oleh teman-teman GPX. Lagi-lagi Mountain Shocker dibuka coba untuk ngecek vision map keseluruhan dan mencari tahu di mana kira-kira musuhnya akan melakukan rotasi. Setelah itu di area mid lane kita lihat juga masih ada 3 player yaitu Pundul, Sky dan juga Ele yang coba untuk melakukan zoning saja. Sementara itu Ele di bawah, juga Earl di bawah, dan kali ini Ele menjadi target dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Harus berhasil take-down begitu saja. Masih berani buat Turtle, ternyata dari GPX Ladies gak akan kasih kendor, pokoknya mau main objektif banget. Sementara itu kita lihat Edgy berhasil mendapatkan seorang Pundul, bahkan cuma di-follow up juga oleh satu feeder airstrike. Earl masih coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Saint Spartan Viteri, tapi ternyata Moodfoot terlalu depan banget, coba menarik arah bahkan Shadow Kill coba digunakan dan berhasil mendapatkan seorang Ruby. Oke, Moodfoot harus down, kehilangan satu player bukan menjadi poin yang harus membersihkan Turtle yang di-setup sama GPX, namun kali ini kuat Shadow masih bisa dicolok lagi Corruptive Strike. Ada stun yang terjadi dan coba untuk di-hit dulu berbagai Vital Strike keluar, namun langsung di-cancel, berhasil mundur untungnya. Ya, betul sekali dari Cincau sih di sini backupnya bagus, dan tadi kita lihat Pundul untungnya masih punya order brilian juga yang bisa membuat dia kabur ke arah belakang. Dan Sky ini perlu di-highlight banget ya, di mana Sky dengan Quad Shadow dan juga Shadow Kill berani banget buat masuk ke belakang. Dia percaya banget kalau temennya pasti backup walaupun nanti bakal ditungguin. Setelah itu kita lihat Mood lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga, kali ini bakal coba dibuka feeder airstrike, akan coba untuk memukul mundur seorang Mood. Ada satu wave lagi yang masuk dan menurut gue inner turret di arah top lane itu bakalan secara gratis didapatkan. Ele zoningnya sih ngeri banget ya, dia nakut-nakutinnya ke belakang, ngasih pressure bener-bener luar biasa. Ele lumayan sakit berasa ke arah seorang Mood dan kayaknya Mood harus mundur terlebih dahulu. Oke, setup ulang lagi di mana inner turret di top lane berhasil diamankan. Akan menuju ke arah mid lane mungkin karena memang mid lane adalah turret yang paling penting dari mana outernya ini ngebuka vision di river. Tapi kalau misalkan kita lihat sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari GPX dan Saint Spartan. Bakal defense seperti apa, namun Peter Ice Strike dibuka untuk zoning out. Mountain Shocker juga di open, namun tidak boleh terlalu nempel. Nampaknya sudah di-hitnya overturn barusan yang damage-nya nggak terlalu berasa sejujurnya. Ya, betul sekali di sini buat N1 sih kita tahu Kagura butuh banget item ya, dan sedangkan dengan keadaan seperti ini map control sudah dipegang oleh teman-teman dari GPX. Gimana caranya buat Bulat untuk melakukan farming lagi? Nggak bisa, susah banget gitu kan. Selain mereka solid rotasinya barengan berlima, karena bisa dibilang ini teman-teman dari Spartan Viteri itu lagi kesulitan banget ekonominya. Tapi balik lagi dengan adanya 2 MM ini bakalan jadi sulit untuk seorang Chow, dimana dia bukan tipikal yang defensif gitu ya. Roman yang defensif, ini ofensif banget. Jadi ketika ada 2 MM yang harus dia jaga, ini bakalan jadi sedikit sulit walaupun sebenarnya ada Ruby. Tapi balik lagi, Ruby juga harus masuk ke area depan atau area belakang milik teman-teman dari GPX. Sementara itu Lord akan mulai saja didapatkan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Ada Mountain Shocker tadi tapi tidak menghalangi jalan dari GPX Ladies untuk mengeksekusi Lord.
Oke, dan ini kalau misalkan kita dengan adanya Lord, harusnya strategi push yang dimiliki sama teman-teman GPX lebih matang lagi. Namun, strategi defense seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman dari Saint Spartan? Akankah mereka bisa membalikan keadaan seperti di game sebelumnya untuk menarik gamenya jadi lebih lama lagi, atau mereka bakal bisa diterobos sama teman-teman dari GPX? Ya, karena ini kayak semacam dejavu gitu ya. Tadi juga di game pertama sebenarnya GPX menang jauh ya di early game-nya. Jadi harus hati lagi dari GPX mungkin lebih menyusun strategi untuk melakukan finishing game, karena kalau misalnya seperti tadi itu bakal jadi bahaya banget. Setelah itu kita lihat ada Ele di sini yang berhasil menerima damage, potensi akan dibuka dibalas dengan satu feeder rare strike, memukul mundur teman-teman dari Saint Spartan. Viteri kehilangan seorang Ele, Lordnya ada di atas, dan menurut gue Lordnya bakalan jadi kayak percuma, kan dijual begitu kan. Oke, ini sayang banget kehilangan seorang Ele, tapi it's okay karena memang berhasil mendapatkan inner turret di arah mid lane. Namun mereka harus mundur sepertinya nih, nggak bisa memaksa ke arah inhibitor karena kehilangannya Ele ini menjadi poin penting juga. Tidak ada frontliner tambahan, hanya tersisa Earl sendiri, makanya mereka harus memilih untuk mundur. Yap, betul sekali, tapi nggak masalah karena kita masih di menit ke-10 di mana time respawn juga masih cukup cepat. Jadi teman-teman dari GPX Studies mungkin hanya harus menahan sebentar aja. Ele juga sudah respawn kembali, kali ini bakalan coba dibuka inisiasi lagi oleh seorang Earl. Ini Earl galak banget mainnya, selalu bikin momen, tapi hati-hati, Pundul harus disusun terlebih dahulu. Kali itu udah ada Mood coba maju, Earl coba menghalangi, kali ini ternyata dibuka sakit banget, berhasil menumbangkan seorang Ruby. Ada juga satu flame shot dan juga ada Hayabusa. Shadow Kill coba digunakan ke arah belakang, masih belum bisa menumbangkan siapapun karena terlalu dempet teman-teman dari Sentra Viteri. Kuat Shadow lagi, masuk lagi, ternyata ada Retribution ya, hampir saja mendapatkan kill. Harusnya masih selamat sih, dekat banget base-nya. Ya, pressure yang diberikan oleh seorang Hayabusa di sini luar biasa menyeramkan ya. Dimana sebenarnya kalau kita lihat Hayabusa ya, dia pas Shadow juga kita udah takut sih. Dia belum ngapa-ngapain, kita udah takut pas ngeliat dia ada depan mata kita. Jadi sebenarnya pressure-nya udah benar-benar luar biasa dari GPX Ladies. Tapi GPX Ladies mungkin harus menyusun strategi ulang, karena kalau misalnya mereka seperti game pertama tadi menutup game dengan memaksakan ya, terlalu cepat tadi di game pertama hampir saja blunder gitu, itu bakalan jadi satu disaster nantinya. Maka dari itu mungkin dari GPX Ladies harus lebih berhati-hati lagi untuk melakukan finishing game gitu. Oke, dan kita ada pause, di mana juga ada mungkin ada kesalahan teknis dari masing-masing atau salah satunya. Dan ya kalau untuk kita lihat dari gamenya, dari GPX ini bermain lebih hati-hati, dimana ya mungkin dia punya record yang di game pertama, dimana yang udah keunggulan gold 6000 bisa dibalikan keadaannya. Tapi kita lihat di game kedua kali ini GPX lebih hati-hati lagi, gak mau sampai ngasih celah sedikit pun ke arah teman-teman dari Saint Spartan. Memang kalau misalkan dilihat dari hero-heronya Saint Spartan juga, dengan adanya dua marksman ini bahaya banget kalau sampai mereka dapat celah untuk membalikan keadaan. Oke, jadi ini masih ada celah sebenarnya buat kebalikin keadaan kalau Ele terus-terusan ke pick off duluan ya. Kan tadi sempat ada dua momen di mana Ele berhasil terculik. Jadi kalau misalnya sampai Ele nanti terculik lagi, mungkin itu bakal jadi momen comeback sih buat Saint Spartan Victorian. Betul, karena ya jujur aja power 2 marksman di late game ini benar-benar harus diperhatikan gitu kan. Apalagi yang kita tahu Yi Sun Shin dengan ada War X, ada penetrasi tambahan, biasanya juga pakai Malfitror. Ini sekeras apapun pastinya bisa tembus sama Yi Sun Shin. Ya, betul sekali. Maka dari itu mungkin teman-teman dari GPX tadi harus secepat mungkin ya menutup gamenya, daripada nih tabungan late game milik Saint Spartan mulai menjadi-jadi, dan itu bakalan menyulitkan teman-teman GPX Ladies nantinya. Walaupun kita bisa bilang sebenarnya dari GPX juga punya tabungan late game, yaitu ada seorang Parsia, tapi dengan adanya 2 MM dari Saint Spartan ini yang depan ya, atau tank-tanknya ini bakalan dapat kesulitan gitu. Maka dari itu mungkin dari GPX Ladies harus secepat mungkin untuk tutup gamenya. Entah itu sekarang mereka akan coba untuk ngambil Lord dulu baru nutup, atau mereka coba untuk melakukan trapping dulu kah, pick off dulu kah, atau bagaimana, itu strateginya mungkin harus diatur kembali. Yes, dan pastinya harus lebih hati-hati ya. Tapi yang bahaya ini kalau terlalu hati-hati malah nanti jadi nggak benar dinabrak. Itu yang harus diperhatikan juga. Hati-hati tapi bukan berarti tidak maju, itu kuncinya. Karena kalau dari Saint Spartan juga ini udah mulai kesulitan ya untuk dapetin farmingnya, karena jungle-nya mulai dikuasai sama teman-teman dari GPX. Mungkin bisa banget kalau dari player GPX mau di freeze lane-nya, jadi dibiarkan aja jalan dan kuasai jungle-jungle-nya. Ketika ada satu yang maksa offside, itu bisa banget untuk dipanis. Tapi ya itu nggak boleh terlalu lama juga, paling sampai Lord muncul lagi, atau ketika objektif yang muncul seperti purple buff atau red buff muncul, itu boleh banget untuk menjadi objektif yang dituju. Betul sekali. Jadi mungkin lebih bergerak ke arah objektif dulu ya, Lim ya. Ya. Biar lebih efektif lagi permainan. Oke, kita masih menunggu
Dimana tadi ada pause kan, dan oke, ternyata kita akan langsung saja masuk ke gamenya lagi, ke Land of Dawn kali ini antara GPX Ladies masih dengan Saint Spartan Viteri. Oke, Mountain Shocker dibuka kali ini, membuka vision, terlihat jelas pergerakan dari teman-teman GPX ada di area mana. Ini sih harus mundur dulu, udah mulai sakit ya ternyata dari seorang GSS ya. Yes, sudah mulai punya item dan frame shot kemana barusan ke jungle. Oke, misclick nampaknya. It's okay, gak masalah, frame shot delay nggak terlalu lama juga, dan kali ini ya betul sekali bakal di freeze sama teman-teman dari GPX. Oke, kita akan lihat dari Saint Spartan gerakan seperti apa yang akan dibuat sama mereka ketika mereka di freeze. Mereka harus bergabung kali ini, nempel semua biar bisa buka vision bersama-sama. Oh, hati-hati. Jadi dari seorang NC cukup berbahaya. Bahkan ada shadow kill, tapi pusat cukup baik dan masih berhasil di backup oleh seorang Ele. Cukup baik. Di sini ada damage yang diberikan dari Sky, di backup sama Ele, dan akhirnya berhasil men-tackle satu player di mana itu adalah NG. Wah. Oke, dan freeze-nya masih berlanjut kali ini, benar-benar ditahan dari teman-teman dari Saint Spartan, gak dikasih maju. Karena ketika dia coba untuk maju barusan ada satu korban yang tumbang, dan kali ini bakal dicoba lagi mungkin. Coba dibuka mungkin visionnya kali ini, dimana red buff-nya udah mulai ditarik. Ini jadi berbahaya sebetulnya buat teman-teman dari Saint Spartan dan tidak boleh maju. Yes, betul banget, ini di freeze habis-habisan, jadi bakal lebih lama lagi harusnya pertahanan dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Tapi Earl masih cukup kuat di sini, dan kita lihat Earl konsisten banget sih dari early game sampai sekarang ya. Masuk menit ke-13, dia benar-benar melakukan zoning yang sangat baik, dimana dia melakukan permainan yang cukup agresif. Entah itu Mountain Shocker dibuka lagi, udah terdeteksi teman-teman dari GPX Ladies berada di area Lord. Oke, dan Lord mungkin sebentar lagi bakal di setup dan pundul. Oke, Darkening bakal coba all-in mungkin ke arah Lordnya karena secure di area depannya juga udah ada all. Dan coba one-to-one situation kali ini for offense sakit banget, coba dibuka kali ini Pi. Dari belakang flanking-nya sangat bagus, namun harus down terlebih dahulu. Lord berhasil diamankan dan Pi yang harus tumbang. Wow, ini adalah satu advantage yang luar biasa. Mereka dapetin Lord dan juga Pi sekaligus. Dimana Pi-nya ini yang paling sakit dari tadi. Sekarang Pi-nya gak ada. Ini harusnya jadi lebih mudah lagi dengan bantuan dari seorang Cincau ketika mau nge-push, tinggal dibuka Fear Extract-nya. Dan juga jangan lupa adanya Fundul dengan order brilian cukup baik. Tadi hampir aja sebenarnya Fundulnya ke-track down sama seorang Pi, padahal sakit banget tadi Pi-nya pas masuk ke Lunox ya. Yes, betul banget, tidak ada Darkening lagi tadi, dan sebenarnya timingnya kecepatan aja. Kalau seandainya ditunggu sebentar lagi, dimana Lordnya udah sekarat banget, mungkin bisa dicuri dengan Retribution-nya, karena yang kita tahu Pi sendiri punya Retribution. Oke, lagi-lagi Mountain Shocker coba dibuka kali ini karena sudah ada lagi ISS-nya dan ada Edgy yang coba untuk cek map-nya. Lalu Earl coba untuk maju memberikan sedikit tekanan. Udah ada 3 land push dilakukan kali ini oleh teman-teman dari GPX Ladies. Akan sedikit kesulitan di mana Lord hadir di area top lane, bakal coba di-defend tapi nggak bisa. Ternyata Karet berhasil didapatkan dan Gundul jauh banget ketentang ke depan. Ada satu flame shot di sana tapi masih belum bisa untuk menghasilkan apapun. Lordnya bakal coba diajukan terlebih dahulu. Sementara itu ini di arah mid bakal coba dikomit oleh teman-teman dari GPX Ladies. Di Earl terlalu banyak menerima damage yang sangat sakit dari teman-teman Saint Spartan. Ada shadow kill masuk ke arah belakang, Mood masih berhasil selamat, tapi sementara itu nggak bisa dipaksakan karena udah ada satu wave lainnya di inhib arah bottom lane. Oke, dan 3 inhibitor yang berhasil dihancurkan dan lebih memilih mundur dari teman-teman GPX. Tidak mau terlalu greedy seperti kemarin di match pertama. Kita lihat GPX terlalu greedy, dan kali ini Curse Draw sakit banget. Pi-nya berhasil ditumbangkan, namun kali ini NG offside. Dua player dari Saint Spartan berhasil ditumbangkan. Ini bakal menjadi momen yang sangat penting pastinya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Yes, betul banget, mereka tinggal dorong 3 lane push sekaligus biar mereka bisa untuk melakukan push di area base ya, karena mereka udah nggak punya Pi dan juga nggak ada NG. Harusnya bakalan jadi lebih gampang, tinggal mungkin dari macanya aja sih ini harus dicari terlebih dahulu. Tapi ingat, ada Mood yang masih cukup tanky di area depan dan juga ada Bulat N1 yang mungkin damage-nya bakalan berasa banget. Oke, langsung dicari sama Ele ini Bulat N1-nya, bakal coba dimasukin aja dan seorang macan shadow kill digunakan kali ini. Berhasil untuk escape ke arah boten dan juga ada Pendesak juga terlebih dahulu, bakalan komit aja ke arah base-nya. Gua rasa gak akan mikirin yang lain, bakalan ke base-nya, dan ini dia kemenangan kedua untuk GPX Ladies. Sayang sekali dari Saint Spartan masih belum bisa mendapatkan poin. Oke, congratulations sekali lagi untuk GPX berhasil memenangkan 2-0 ini matchnya nih. Wah, walaupun memang di game pertama tadi ada sedikit momen yang gak mengenakan di mana scalingnya masih kurang, tapi di game kedua mulai lancar lagi dan ya nice try untuk teman-teman dari Saint Spartan ID. Nice try. Walaupun belum berhasil mendapatkan poin, tapi harus semangat lagi karena memang
mereka dari lolos dari kualifikasi juga, berarti masih baru juga, harus banyak yang direvisi, tapi jangan berkecil hati karena tetap harus semangat. Ya, karena menurut gue pribadi juga dari GPX tadi tidak menang dengan cukup mudah ya bertemu dengan Saint Spartan, bahkan berkali-kali mereka juga menerima tekanan balik, jual beli serangan yang cukup alot ternyata dari Saint Spartan Viteri. Jadi mungkin buat Saint Spartan coba dikerjakan dulu PR-nya, tenang aja karena kalian menurut gua udah cukup keren, dimana tadi sempat tahan GPX lumayan lama. Match pertama 24 menit, match kedua 18 menit. Jadi menurut gua itu ada satu usaha yang luar biasa ya dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Yes, dan Gundul kembali keluar menjadi MVP dengan wow 804. Ini angka yang sangat bagus pastinya, apalagi untuk seorang mid laner. Dan kalau misalnya kita lihat dari Saint Spartan, Bulat yang keluar sebagai MVP, di mana MVP dari damage harusnya ya, dari damage dealernya. Dari Saint Spartan ini Bulat N1 tinggi banget, dari first damage, Yin Yang overturn, dari Umbrella, dari flame shotnya. Bahkan dia berhasil mendapatkan first blood tadi dengan flame shotnya. Yes, betul banget, karena tadi juga ada satu inisiasi yang terlalu dalam ya dari teman-teman GPX. Dan kita bisa lihat dari statistiknya di mana Bulat N1 berhasil mendapatkan damage tertinggi yaitu ada 60.000. Sementara itu kita lihat dari teman-teman GPX Ladies damage tertingginya